Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, dan semoga anak-anak masih semangat belajarnya. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 3, dan subtema 4, pembelajaran PPKN. Nah, kali ini kita akan belajar di KD 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, dan KD 3.4 mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, yang pertama, KD 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, berikut ada teks bacaan di LKS Cemara tema 5 halaman 61. Dinda bersekolah di SD Nusantara. Teman semeja Dinda bernama Sasi. Dinda dan Sasi sangat akrab. Mereka suka bertukar cerita. Dinda menceritakan ciri anggota keluarganya. Sasi mendengarkan dengan saksama. Nah, berikut cerita dari keluarganya Dinda. Ayah Dinda bernama Pak Burhan. Kulitnya coklat dan berkacamata, rambutnya pendek dan lurus. Ibu Dinda bernama Bu Tati, kulitnya kuning dan sedikit gemuk. Ibu berambut panjang dan ikal. Kakak Dinda bernama Kak Randi. Rambut Kak Randi lurus seperti ayah. Warna kulitnya mirip dengan ayah. Nah, ini adalah cerita dari ciri anggota keluarganya Dinda. Nah, ini tadi adalah ceritanya ya. Ayah Dinda bernama Pak Burhan. Pak Burhan mempunyai kulit coklat dan berkacamata. Rambutnya pendek dan lurus. Nah, kemudian ini ada Ibu Dinda. Ibu Dinda bernama Bu Tati. Bu Tati kulitnya kuning dan sedikit gemuk, berambut panjang dan ikal. Selanjutnya ada kakaknya Dinda. Kakak Dinda bernama Kak Randi. Kak Randi rambutnya lurus dan berkulit coklat. Nah, jadi dari cerita ciri-ciri anggota di atas itu ada keberagaman ciri fisik anggota keluarga yang berbeda-beda. Jadi di dalam keluarga itu tidak sama ya anak-anak. Jadi ciri-ciri fisik itu berbeda-beda dalam keluarga. Misal tadi ada ayah Dinda itu kulitnya coklat. Kemudian kalau ibunya Dinda itu berkulit kuning. Kakak Randi, kakak Dinda tadi juga kulitnya coklat. Kemudian ayahnya Dinda tadi berkacamata, sedangkan ibu dan kakaknya juga tidak berkacamata. Jadi ada ciri-ciri yang berbeda-beda, mulai dari rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, kemudian berkacamata dan tidak berkacamata, kemudian kulitnya coklat, ada yang kulitnya kuning, kemudian ada rambutnya pendek, ada rambutnya panjang, kemudian ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu adalah ciri fisik dari anggota keluarga yang berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai perbedaan agar tercipta saling menghormati dan saling menyayangi dalam keluarga. Jadi, walaupun berbeda-beda ciri anggota keluarga, kita harus tetap menghormati dan saling menyayangi. Tidak boleh mengejek ataupun menjauhi. Kita tetap harus saling menghormati dan saling menyayangi. Kemudian kita juga harus membiasakan menghargai perbedaan di mana saja dan dimulai sejak dini atau sejak kecil. Jadi kita harus saling menghargai
dimanapun tempatnya, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tetangga, di lingkungan sekitar, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Dan itu juga dimulai sejak kecil. Kalian harus bisa menghargai perbedaan tersebut ya anak-anak. Selanjutnya ada materi KD 3.4, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Berikut ada teks bacaan dari LKS Cemara tema 5 halaman 88. Keluarga harus saling menyayangi. Orang tua menyayangi anak-anaknya. Anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Hidup menjadi indah dengan kasih sayang. Keluarga saling menghormati dan menolong. Kerjasama juga dibutuhkan dalam keluarga. Misalnya, kamu membantu ibu masak. Kamu juga bisa membantu ayah mencuci motor. Kerjasama membuat keluarga rukun. Nah, kita belajar tentang kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Nah, ini. Kerjasama adalah melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Kerjasama membuat keluarga menjadi rukun. Manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama ada membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jadi, jika ada suatu pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan kerjasama juga membuat keluarga menjadi rukun. Contoh kerjasama di rumah. Yang pertama ada membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah bisa dikerjakan dengan bersama-sama keluarga. Bisa bersama ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian yang kedua ada membantu ibu memasak. Nah, jika ibunya sibuk di dapur memasak, kita bisa membantunya dengan hal-hal yang kita bisa. Biar pekerjaan ibu juga cepat selesai. Anak-anak bisa membantu ibu. Kalau tidak bisa, anak-anak bisa membantu pekerjaan yang lain. Yang ketiga ada membantu ayah mencuci motor. Nah, jika ayahnya membutuhkan bantuan ataupun jika ayahnya sibuk juga mencuci motor, kita bisa membantunya. Ayah, ada yang bisa saya bantu? Saya bantu ya ayah, seperti itu. Kemudian yang keempat, membantu menyapu halaman. Nah, untuk anak-anak kelas 1 pastinya sudah bisa ya menyapu halaman. Nah, jika ada halamannya yang kotor, bisa membantu menyapu halaman. Itu akan juga membuat pekerjaan akan cepat selesai jika ibunya yang memasak, anak-anak yang menyapu. Itu juga bentuk kerjasama. Yang kelima ada membantu mencuci piring. Anak-anak bisa nggak ya mencuci piring? Ada yang bisa ya pastinya. Nah, selesai makan, kalau bisa anak-anak mencuci piring sendiri. Jangan menyuruh ibu atau menyuruh ayahnya untuk mencucikannya. Jika anak-anak sudah bisa, ayo belajar mencuci piring sendiri ya. Belajar mandiri. Kemudian yang keenam ada membantu menjaga adik. Di sini pasti ada ya yang punya adik. Nah, jika ibunya sedang sibuk atau ayahnya sedang sibuk nggak bisa menjaga adik, nah kalian bisa membantu menjaga adik. Kalau misal nangis, nanti diajak main biar bisa bersama-sama membantu ibu juga ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama di rumah. Nah, itu tadi ya anak-anak materi tentang keberagaman ciri anggota keluarga dan juga kerjasama yang bisa dilakukan, contoh kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat belajar anak-anak.
Sekian dari Bu Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.